saya ingin bagikan sesuatu yang Tuhan taruh dalam hati saya sebagai gembala. Kita barusan melewati training leadership. Dan di situ kita belajar tentang komunikasi. Ada berapa banyak yang ikut training leadership? Bisakah kita berkata bahwa sebetulnya komunikasi kita masih kacau dan balau? Masih banyak yang perlu dibenahi? Sering salah-salah. Sehingga firman Tuhan katakan barang siapa yang tidak bersalah di dalam perkataannya dia sudah kalau sempurna diangkat. Ini masih ketinggalan tuh memang kita-kita yang ketinggalan ini memang belum sempurna. Tetapi menyadari akan keberadaan kita. Tentunya kita akan bisa memahami keberadaan orang lain. Dan keberadaan orang lain ini perlu ada dalam diri kita dengan fondasi yaitu apa yang baik, yang indah, yang mulia, yang sedap didengar. Pikirkanlah semuanya itu merupakan hal yang gampang sekali diucapkan, tetapi menjadi hal yang sulit, ya, sulit untuk refleks dalam diri kita. Sehingga pada waktu saya merenungkan tentang apa yang perlu untuk dibagi, maka saya membuat satu judul khotbah yang saya tahu pasti banyak yang gak suka. Yaitu baptisan api. Saya renungkan dalam firman Tuhan kebenaran yang berbicara tentang baptisan api ini. Dan saya rindu untuk membagikan supaya kita semua mengerti dan memahaminya dengan lebih baik. 1 Korintus 3:10 berbicara tentang ya tiap-tiap orang harus memperhatikan bagaimana ia harus membangun di atasnya. Ya. Karena tidak ada seorang pun yang dapat meletakkan dasar lain daripada dasar yang telah diletakkan yaitu Yesus Kristus. Sampai di sini saya coba uraikan dulu sejenak. Dasar Yesus Kristus. Bahwa dia lahir, dia mati untuk menebus dosa kita, dan dia bangkit kembali, duduk di sorga sekarang, untuk satu hari kelak nanti dia akan menjemput kita. Ini fondasi. Saya percaya ini terjadi pada saudara yang ada di ruangan ini. Amin. Ya, pada waktu kita mau mengakui Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka kita ini adalah kepunyaannya dia, miliknya dia. Apalagi yang sudah dibaptis, otomatis itu akan sudah dituntun, dibimbing untuk membuat pengakuan. Menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Apalagi yang sudah melayani. Itulah fondasinya. Di mana pada waktu seseorang membangun, ayat berikutnya katakan, entahlah orang membangun di atas dasar ini dengan emas, perak, batu permata, kayu, rumput kering, atau jerami. Bukan berarti saudara datang di tempat ini sebagai orang percaya dengan fondasi Yesus Kristus, kemudian mulai membangun dengan menyerahkan emas, perak yang saudara punya. No. Ini menggambarkan bahwa emas, perak, dan batu permata ini adalah bahan pada waktu orang percaya ini melakukan sesuatu buat Tuhan. Tetapi kalau itu dari kayu, rumput kering atau jerami, perhatikan. Sekali kelak pekerjaan masing-masing orang akan nampak. Karena hari Tuhan akan menyatakannya. Sebab ia akan menampakkan, dia akan nampak dengan api dan bagaimana pekerjaan masing-masing orang akan diuji. Diuji, saudara, oleh api itu. Jika pekerjaan yang dibangun seseorang tahan uji, ia akan mendapat upah. Jika terbakar, ia akan menderita kerugian. Tetapi ia sendiri akan diselamatkan, tetapi seperti dari dalam api. Dengan kata lain, pada waktu kita percaya Yesus, hidup kita ini adalah hidup yang mana Tuhan rindu untuk melihat kondisi kehidupan kita di dalam mengiring Tuhan itu semakin hari
semakin indah, semakin tak bercacat celah. Yang setuju katakan. Nah, untuk itulah Tuhan Yesus ternyata adalah Allah yang melakukannya. Matius 3:11 katakan, aku membaptis kamu dengan air sebagai tanda pertobatan. Siapa yang baptis ini? Yang berkata ini siapa? Oh ya, belum ikut kom ya. Kalau ikut kom nanti baru tahu. Yohanes Pembaptis, saudara. Ya. Tetapi ia yang datang kemudian daripadaku lebih berkuasa daripadaku dan aku tidak layak melepas kasutnya. Siapakah dia? Yesus. Ia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus dan dengan api. Ayat ini menggambarkan secara lengkap. Sesungguhnya inilah kehidupan kekristenan kita. Bukan karena kita pakai kalung salib. Bukan karena kita ini sudah melakukan ini dan itu buat Tuhan. Bukan karena kita nggak pernah absen di gereja bahkan memberikan persembahan buat Tuhan. Tetapi perlu diketahui bahwa kita harus melewati baptisan air. Itu tanda bahwa kita memberikan pengakuan Yesus adalah Tuhan. Kita hanya bisa mengakui Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat itu kalau Roh Kudus bekerja dalam hidup seorang manusia. Jadilah dia orang percaya. Baru kemudian Allah memberikan baptisan Roh Kudusnya. Roh yang tinggal di dalam kita. Roh yang memberi kekuatan penghiburan. Roh yang memberikan pencerahan untuk membuka pintu pikiran kita. Dan dia tinggal bersama dengan kita. Tetapi tetap akan mengalami baptisan yang namanya api. Jadi bisa maupun tidak bisa, mau maupun tidak mau, semua pasti ngelewati. Jangan melihat ke saya begitu tegangnya. Lihat sebelahmu, sebentar lagi kau mengalami baptisan api. Loh, kembali, enggak berani melihat sebelah. Yang sebelah yang dilihat berkata, kamu juga loh, siap-siap yuk. Loh, kalau orang siap-siap ya, itu lebih enak loh. Bentar lagi musim dingin loh ya. Sudah ada yang keluar bawa jaket? Belum, berarti belum dingin. Kalau nanti udah dingin pasti udah ngerti. Oh iya, jaketku tak simpen di mana ya? Bongkar lagi koper-koper yang ada. Baru ketemu, nah disiapin. Tetapi di sini kita persiapan adalah untuk baptisan api. Ya, saya coba mendeskripsikan tentang baptisan api ini. Kalau namanya api ya panas, saudara. Sehingga pada waktu seseorang merasakan panas, kita boleh berpikir tentang api. Tetapi baptisan api ini bukan Tuhan memberikan api menyala yang akan membakar secara fisik kita. No. Tetapi yang dibikin panas itu adalah hati kita. Karena di dalam jiwa kita itu ada pikiran, perasaan, dan kehendak. Sesuatu yang panas itu pasti enggak enak. Enggak nyaman. Ya. Sesuatu hal yang kalau kita bisa hindari, kita akan hindari. Tetapi sekali lagi, sebagai orang percaya yang memiliki fondasi Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita harus tetap melewatinya. Karena ada tujuan di balik semuanya itu. Ya. Dan ini tidak kaitan dengan, oh kalau gitu orang yang berdosa aja, yang dibaptis dengan baptisan api, yang enggak berdosa enggak usah. Enggak, berlaku semua. Berlaku semua. Ya. Sehingga kita perlu mengingat bahwa semenjak kita mengikut Yesus, percaya Yesus, jangan berkata bahwa susah loh aku sekarang. Dulu waktu aku nggak pernah ke gereja, enak. Di lapangan itu cuannya banyak. Daganganku laris, temanku banyak. Nggak ada yang macam-macam. Semenjak ke gereja baru minta ampun. Banyak masalah, banyak persoalan.
bukan banyak masalah, banyak persoalan. Engkau sedang dibaptis api. Tuh, yang amin cuma dikit. Yang dituju dari baptisan api ini adalah roh. Karena apa? Roh ini berasal dari Allah. Dan nanti kembali kepada Allah. Ya. Jadi jangan berpikir kalau Anda paling cantik di ruangan ini pasti masuk surga. Enggak ada ayatnya. Kalau paling ganteng ya tinggal bertanding 3 orang nih. Ada Alfa, ada John, ada Bobby kan. Nah, tetapi yang dituju adalah roh. Ya, bukan tubuh. Karena tubuh itu berasal dari debu dan tanah akan kembali ya, kepada debu dan tanah. Dan inilah hal yang akan membuat manusia itu teruji. Ya, teruji di hadapan Allah. Saya coba renungkan perkara ini. Ya. Apa yang sedang terjadi yang membuat hati itu jadi panas? Dan kita mencatat Kain itu memberikan persembahan buat Tuhan. Habil juga. Sudah baca? Maka panaslah hatinya siapa? Kain. Akibatnya apa? Pada waktu panas ya dulu memang belum ada baptisan api, saudara. Baptisan api kan di perjanjian baru. Tetapi pada waktu Kain ini marah, dia semakin jadi jahat, dibunuhlah adiknya. Ya. Saul, pada waktu dia pulang dari peperangan, ya mungkin naik kuda di paling depan. Ya, seluruh rakyat Israel menyambut, tapi ada suara. Suaranya bikin hatinya Saul panas. Betul kan? Daud membunuh Saul cuma ternyata dari perkataan bisa bikin panas. Ya. Dan ternyata enggak cuma perkataan, perbuatan sampai jempol jari pun. Iya, tanda-tanda di sekitar kita tuh kadang-kadang bisa membuat daging kita enggak nyaman. Itu benar. Saya kasih contoh ya, kebetulan orangnya di ruangan ini. Enggak apa-apa. Siapa yang ibu tadi cek darah? Ya, dulu pada waktu datang di sini berpikir kan, tangannya sambil begini kan. Berpikir apa ibu? Stroke. Aku stroke. Habis enggak? Hidupnya kacau balau karena dia berpikir stroke. Loh saya ini bukan dokter aja bisa ngerti. Kalau ibu stroke, tangannya tangan kanan atau kiri itu? Tangan kanan. Kalau tangan kanannya sudah begini, kaki kanannya nggak mungkin dipakai buat jalan ke sini. Ini namanya asumsi. Ya. Berasumsi bahwa dia kena stroke akibatnya. Siapa yang bilang? Majikan dia bilang. Wah majikannya hebat banget gitu kan. Sampai Alfa turun tangan pencet sana pencet sini. Dilihat itu syarafnya ada yang. Enggak. Hanya karena asumsi. Ada lagi orangnya di sini. Jangan dipikir saya nggak bisa kasih contoh. Dulu ada pemain jimbe. Cari dulu pemain jimbe. Suatu hari mereka datang berdua. Papi. Nih ya. Rasanya kayak papi ini marah sama pemain jimbe. Saya ditanya begitu ya bengang dan bengong, saudara. Kenapa? Iya biasanya kalau Natalan kami main di atas. Papi itu tepuk tangan. Kali ini enggak. Ya Bora. Ini orangnya. Coba. Jadi dilihat dari atas panggung bisa ngelihat bapak gembalanya tepuk tangan enggak? Kalau enggak tepuk tangan itu artinya marah. Udah bertobat kan. Sekarang jadi anak manis. Iya.
Tapi pada waktu dia berpikir, papi marah, apa yang kau makan tak nyenyak, tidur tak enak. Dibalik-balik aja biar bingung dia, saudara. Seperti itulah keadaannya. Sehingga asumsi ini, itu ternyata membuat kita bergerak dengan pola pikir kita sendiri. Dan manusia kita harus jujur ya. Nginget yang jelek itu lebih gampang daripada nginget yang baik. Sehingga waktu training komunikasi, disuruh memuji. Masih belepotan juga. Karena apa? Orang yang gak biasa makan pakai sumpit, suruh kasih sumpit. Bingung kan? Orang yang gak biasanya muji, suruh muji. Walaupun namanya puji. Iya. Sehingga kondisi seperti ini kita perlu mengerti bahwa sesuatu yang bikin panas. Kalau kita ini memang percaya Yesus. Jangan bilang satpam di bawah itu sedang terima baptisan nabi ya. Enggak. Yang terima baptisan nabi itu yang punya fondasi Yesus Kristus. Suatu hari kelak akan diuji dengan api. Dan itu kita. Itu saudara dan saya. Sikut sebelahmu. Siap-siap yuk. Ya. Apapun posisi kita, firman Tuhan katakan seperti kita ini ya biji matanya Tuhan. Ya, kalau saya jadi biji mata kan saudara bisa bayangin kan kesayangannya Tuhan kan. Didapatinya dia di satu negeri di padang gurun di tengah-tengah ketandusan dan auman padang belantara. Dikelilinginya dia dan diawasinya, dijaganya sebagai biji matanya. Saya coba bikin kalimat yang lebih sederhana aja lah. Didapatinya dia di MTR. Ya, di tengah-tengah utangnya banyak nggak terselesaikan. Siapa yang menemukan? Gembala Gul. Maka dibawa masuk ke kelompok dan dijagai dan didoakan sebagai jiwa baru. Betul? Kalau Kul aja bisa berikan perhatian demikian, apalagi Tuhan kita. Siapa yang dulu waktu percaya Yesus karena hidupnya yang lama amburadul? Saya ngalami waktu pernikahan sudah hampir berantakan. Ada yang lain karena hampir game. Karena dokter berkata ini paling lama 3 bulan lagi. Nah baru percaya Yesus. Ada lagi yang utangnya banyak. Aku nanti bagaimana diterima sama majikan. Datang di sini dan Tuhan tolong. Bisa selesaikan dengan cara yang ajaib. Itu artinya Tuhan memilih kita sebagai biji matanya dicomot. Dikeluarkan dari lingkungan yang lama. Amin. Akan tetap dibaptis api. Iya, loadingnya lama pun juga nggak muncul ya. Internetnya kena Typhoon 8. Jadi nggak nyambung-nyambung. Yuk. Atau orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Kasih persembahan, kasih perpuluhan, melayani Tuhan dengan segenap hati. Saudara pikir kalau sudah begini nggak ngalami baptisan api? Saya yakin akan tiba waktunya saat Tuhan melihat ada yang nggak beres, perlu disempurnakan, disucikan, dimurnikan. Pasti diturunkan api. Maka Mazmur 37 ini keluar ayat 23. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh, tak sampai tergeletak. Sebab Tuhan menopang tangannya. Jatuh. Tapi enggak sampai tergeletak. Jatuh. Kena baptisan api. Tapi enggak tergeletak. Karena tangan Tuhan itu menopang.
Tangan Tuhan itu menopang. Saya berulang kali menggunakan kalimat yang pendek yang gampang dimengerti bahwa so sweet. Siapa yang pernah dipeluk suaminya? Saya juga bingung loh. Ini kalau cuma ketawa itu, saya nggak berani berasumsi macam-macam ini. Udah lupa katanya. Yang ingat berkata, sumuk mas. Bayangin tuh. Kalau sang kekasih kita menopang dengan tangannya, kita nggak sampai tergeletak. Wow, ya, artinya dia tolong. Mungkin sebagai imamat yang rajani, bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, walaupun bukan orang kudus tetap bisa kudus. Ya, umat kepunyaan Allah sendiri supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia. Suka bersaksi, ya kan? Suka nginjil. Yang telah memanggil kita nih keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Dibaptis api enggak? Sama saudara. Ya, semuanya pasti akan melewati api. Ada yang mengasihi Tuhan dan terpanggil sesuai dengan rencananya. Malah disitulah Tuhan menunjukkan. Turut bekerja hanya untuk mendatangkan kebaikan. Bagi barang siapa yang mengasihi dia. Kalau saya tanya, ada berapa banyak saudara yang mengasihi Tuhan hari ini? Saya yakin seluruh orang yang di ruangan ini pasti angkat tangan. Ini kan? Oleh karena itu ketahuilah apapun peristiwa yang kamu alami. Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Bagi siapa? Ya bagi mereka yang mengasihi Dia. Kalau kita mengasihi Tuhan, apalagi terpanggil sesuai dengan rencananya, yakinlah. Baptisan api itu kita akan lewati dengan kemenangan. Ya. Jadi tujuan daripada baptisan ini, air, Roh Kudus, dan dengan api itu berlaku untuk semua orang percaya yang memiliki fondasi yaitu Yesus Kristus. Dan proses ini akan membawa kita menjadi disucikan, dikuduskan, dimurnikan sehingga nilai hidup kita akan jadi lebih berharga. Lebih berharga itu di mata siapa? Kalau di mata manusia bukan itu tujuannya. Tapi lebih berharga di hadapan Tuhan. Saya akan teruskan. Perlu menjadi pegangan kita. Baptisan api itu adalah sesuatu yang kita alami, yang bikin hati kita ini panas sehingga risiko untuk keluar dari kasih karunia itu ada, itu sesungguhnya untuk menyucikan, untuk menguduskan dan memurnikan. Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan bahwa Roh Allah itu diam di dalam kamu? Saya percaya kalau sudah namanya kita mengandalkan kekuatan sendiri, nggak bisa. Betul nggak bisa. Saya ini dulu tipe orang yang berangasan. Dulu, gak usah takut. Loh ya, saya kelas 5 SD. Sampai dijemput polisi, dibawa ke kantor polisi. Nggak tahu kan? Jemputnya pakai sepeda, dibonceng sepeda pancal saya. Gara-gara saya mukul tetangga. Tetangga lapor, saya dibawa kantor polisi. Akhirnya dijemput sama kakak saya untuk pulang. SMP dihukum sama guru. Ya, karena mengandalkan kekuatan sendiri. Jadi saya kalau sudah dikerjain sama teman, saya balas gitu. Akibatnya kami berdua dihukum. Gara-gara baju pramuka kami robek nggak keruan sudah. Berkelahi. Maka satu di sisi kanan, satu di sisi kiri sambil angkat kaki satu, sambil sekarang nggak berani saya.
Ya. Tetapi hari-hari ini kita semua pasti membutuhkan yang namanya Roh Kudus. Dia akan menolong, dia akan menghibur, dia akan memberikan kekuatan di dalam kehidupan kita menghadapi baptisan api. Enggak mungkin Tuhan itu membiarkan kita sendirian. Bahkan dia memberikan bahasa roh supaya kita ini bisa berkomunikasi dengan Bapa di surga. Supaya kita bisa membangun diri kita sendiri. Supaya kita kuat, supaya kita bisa menghadapi. Beberapa anak pasti tahu. Ya, kebiasaan saya. Saya ini bukan berarti sekarang jadi nggak pernah marah. Oh saudara, kalau sudah namanya marah, jangan dekat lah. Saya sarankan lebih baik berjarak kira-kira 5 km. Kenapa? Mulut saya ini jelek. Beda sama yang ibadah 3 ini. Ada suara apa tadi? Ya, saya suka ngomong jelek. Sehingga kondisi demikian, kalau saya melihat ada anak yang bikin saya buat ini panas gitu ya. Yang saya lakukan cuma satu. Saya berusaha untuk menahan mulut saya nggak ngomong, nggak komentar. Karena kalau saya komentar saya itu pasti jelek. Beda loh sekali lagi ya dengan anak-anak ibadah 3. Sehingga kondisi demikian kalau saya sampai ngomongnya salah, ya itu akan bisa melukai orang. Yang dilukai hatinya. Orang yang terluka hatinya, itu bisa bertahun-tahun bahkan sampai mati dibawa. Tapi kalau luka karena buka duren buat Bapak Gembala. Saya lihat, aduh kena duri. Enggak sampai seminggu udah sembuh. Apalagi kalau ikut makan. Nah, tapi pada keadaan seperti ini kemampuan saya itu kadang-kadang nggak bisa ditahan. Apa yang saya lakukan adalah begitu saya punya nada ini makin keras. Itu menandakan tekanan darah saya makin naik. Saya ngerti, saya minta Tuhan berikan aku refleks. Maka saya mengalihkan dengan berbahasa roh. Saya nggak mungkin marah dengan bahasa roh. Tetapi dengan bahasa roh saya mengendalikan diri saya sendiri. Ya. Sampai segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku karena rohnya ada di dalamku. Amin. Tangkap ya sampai di sini ya. Nah, pencobaan-pencobaan yang kamu alami adalah pencobaan biasa. Yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Saudara aminkan ini? Yang aminkan ini angkat tangan dulu. Sekarang yang angkat tangan sama-sama saya baca. Ya, gantikan kata kamu dengan sebut namamu sendiri. Siap? Kalau enggak bisa baca jarak jauh, pasang kacamatanya dulu. Oke, siap? 1, 2, 3. Pencobaan-pencobaan yang Bobby alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia, karena itu Ia tidak akan membiarkan Bobby dicobai melampaui kekuatannya Bobby. Pada waktu Bobby dicobai, Ia akan memberikan pada Bobby jalan keluar. Sehingga Bobby dapat. Yang percaya tepuk tangan. Iya. Kembali saudara, kita perlu memahami akan hal ini. Ilustrasi sebagai penutup. Tolong pemain musik kembali. Siapa yang pernah makan sate? Entah sate apa saja. Jadi kesaksian sambil bikin ilustrasi.
Saya ini asli lahir di Solo. Dan di Solo itu ada sate, enak banget sate ayam. Namanya sate Pak Dul. Ada yang di sini suaminya namanya Dul? Ada. Dan di tempat itu menjadi sate favorit saya dengan keluarga. Karena kalau saya datang sana, saya beli itu sampai kadang-kadang hampir 100 tusuk. Kalau seluruhnya keluarga saya kumpulin. Dan dari 100 tusuk itu ada uritan, ada telur, ada lagi usus, ada kulit, ada daging, ada rempelo ati. Pada waktu pesan, bayangin kalau 100 itu kan harus nunggu kan. Tukang satenya kipas-kipas. Pada waktu dikipasi, awalnya kan nggak terasa apa-apa. Lama-lama tahu maksudnya. Kok enak banget baunya. Jadi kepingin makan. Mendadak Tuhan tuh berikan ilustrasi. Di tengah pesan sate yang asapnya begitu harum. Tuhan membayangkan ada seekor ayam ditangkap sama tukang sate. Bukan dijadikan biji matanya, enggak. Untuk dijadikan sate. Maka yang terjadi sebentar lagi potong, copotin bulu-bulunya semuanya. Entah pakai apa caranya saya nggak bisa masak. Tapi yang jelas nggak ada bulu-bulunya, dicabutin kan sakit semua. Begitu dipotong-potong. Berutuh sendiri, sayap sendiri, rempelonnya keluarin jebret. Pada waktu saya membayangkan itu, Tuhan membawa saya kepada satu pemahaman begini. Itu daging. Saat dagingnya Bobby ini ketangkep, akan mengalami proses yang sama. Sakit kan? Sakit. Pada waktu sate itu masih mentah kan, ditusuk-tusuk, sudah dipotong, sakit, tusuk lagi. Mungkin ceritanya kalau saya bikin kronologisnya, saudara mungkin supaya terlalu tegang. Setelah ditusuk-tusuk, ditaruh di atas daun, ditutup lagi, taruh lagi di atasnya. Sebentar lagi, digoyang-goyang. Sayang, sayang, disayang, aku disayang. Tuh. Bentar lagi, bruk. Karena apa? Tukang satenya sudah sampai di tempat mangkal. Bentar lagi ada orang datang. Pak, pesen sate 50, pesen 100. Dan sebentar lagi tangannya bapak sate ini mulai cari-cari yang mana. Seret, dan daging itu diambil. Setelah itu masukin di bumbu, celes. Enak yo, enak yo. Baru berapa detik taruh di atas api. Kalau seandainya ayam itu masih hidup dan bisa berteriak. Seperti kita punya daging sedang ditusuk-tusuk dan dibakar. Kita akan berteriak keras-keras. Tapi sate itu
tetap di atasnya. Saya ingin tanya, adakah di antara saudara kalau pesan sate berkata begini, Pak, bikinkan aku 10 tusuk yang gosong? Ada? Ada? Kenapa? Saya aja ngomongnya bikin gosong dikit. Karena kalau gosong nggak enak. Amin. Suatu hari kelak kita akan diuji dengan api. Dari emas perak, dari permata, semakin indah semakin mulia. Dari kayu, dari rumput, dari kertas akan terbakar. Selamat, selamat. Tapi seperti keluar dari api. Saudara bisa bayangin kalau ada orang bikin dasar satu warung gitu. Sate, ini setengah gosong, ini gosong dikit, ini gosong banyak. Ada yang mau beli? Tukang sate aja bisa menjagai supaya enggak gosong. Apalagi Bapak kita. Pencobaan kita adalah pencobaan yang kalau saudara sudah siap untuk masuk baptisan api, mulai hari ini gak ada satupun yang akan membuat kita ini keluar. Gak akan satu-satupun yang akan membuat kita ini hilang dari kasih karunia. Karena mengerti maka sate ayam ini memberikan dirinya dibakar. Sementara yang beli namanya Pak Bobi ini sudah bayang-bayangin. Ntar lagi Pak pulang, kumpul sama keluarga, makan, telepon, nasinya ya sudah siap belum? Kalau nggak ada nasi kan biasanya orang Indonesia belum makan toh? Ya lontong sudah ada di sini, satenya aku pesan, buahnya. Maka sudah membayangkan seperti itu, pesta sukacita. Saya yakin kalau saudara dan saya sudah melewati baptisan api, malaikat di surga itu bersorak-sorai. Mereka akan berkata pada Tuhan, udah siap Tuhan bau harumnya, ucapan syukur umat keluarga ilahi yang datang dari Tenho. Sudahkah engkau mendengarnya di surga? Itulah bau harum yang dinanti-nantikan Tuhan. Amin. Tundukkan kepala. Ujilah aku cobalah aku Tuhan, selidiki hatiku dan hatiku, mataku tertuju padamu. Aku cinta padamu Tuhan. Aku rindu hadirat-Mu Tuhan. Aku ingin selalu dekat padamu, menikmati kehadiran-Mu. Saudara, kalau saudara sedang dibaptis api, sedang panas. Kalau hari ini kau menyadari, saudara pasti berani nyanyikan lagu ini. Pujilah aku Tuhan. Tapi bagi juga saudara yang siap, ini tanda-tanda Typhoon 1, Typhoon 3 sampai nanti akan terjadi Typhoon 8 yaitu baptisan api. Dan saudara berani. Soalnya hari ini kau persiapkan diri. Yang bersiap untuk melewati baptisan api, segera angkat tanganmu dan bangkit berdiri. Hampiri Tuhan. Hampiri Tuhan. Aku